Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Cerita ini diawali dengan dua orang siswa SMA, Dias dan Kayla, diperankan oleh Angga Yunanda dan Nadia Frischella. Kedua karakter ini gemar melakukan penelusuran horor untuk kepentingan pribadinya. Di tempat itu mereka berdua pun mendapatkan penampakan dan langsung mengabadikannya. Scene berlanjut keesokan harinya, di sekolah di mana ada sekelompok siswa yang sedang mengobrol, yaitu teman Dias dan Kayla. Ada Tio, Mahir, dan Mukti. Mereka di sana membicarakan tentang topik horor yang dilakukan Dias dan Kayla. Tapi seperti biasa, teman-temannya pun tak percaya, kecuali mereka sendiri yang melihatnya. Akhirnya Dias pun menantang teman-temannya untuk melakukan penelusuran di hutan Lewang Hejo, sebuah hutan yang sangat terlarang. Mereka pun semua sepakat menerima tantangan itu untuk membuktikan adanya penampakan. Singkat cerita, tepat di hari yang sudah ditentukan, mereka pun memulai penelusuran tersebut pada malam hari yang titik kumpulnya dari sekolah. Di sana mereka juga meminta izin kepada satpam di sana, dan satpam tersebut memberi pesan agar mereka tidak melakukan hal yang bersifat tabu di lokasi tersebut. Selama perjalanan, mobil itu dikendarai oleh Tio. Namun karena memang sudah larut malam, teman-teman yang lainnya ketiduran, dan saat itu kebetulan Tio tidak mengetahui jalan tersebut, jalan menuju ke Lewang Hejo. Tio malah justru menerobos ke tempat yang dilarang untuk masuk. Sampai di tempat, mereka pun bersiap-siap dan mendirikan tenda, dan matahari pun akhirnya sudah terbit. Si Muti yang saat itu kebelet pipis meminta ditemani oleh teman-temannya untuk diantarkan pipis di hutan tersebut. Ketika mereka sudah melalui perjalanan, tanpa sengaja mereka bertemu nenek-nenek misterius di hutan tersebut. Mereka pun lari dan berpencar saking paniknya, dan akibat kepanikan tersebut, mereka semua berpencar satu sama lain, dan akhirnya mereka kembali lagi nih di tempat camp mereka. Karena kejadian tersebut, mereka langsung memutuskan untuk pulang di hari itu juga. Namun sayangnya, di tengah perjalanan mesin mobil mereka harus mengalami gangguan dan membutuhkan air karena kepanasan mobilnya. Mereka pun mau tidak mau harus mencari air di sungai terdekat di hutan tersebut dengan berjalan kaki. Mereka pun akhirnya menemukan air terjun yang sangat asri di hutan tersebut. Tapi bukannya mengambil air dan langsung menuju ke mobilnya, mereka malah justru bersenang-senang di tempat tersebut. Dan tanpa disadari, ada banyak sekali sosok yang mengintai di tempat tersebut, sampai akhirnya langit sudah mulai gelap. Saat langit sudah gelap, mereka langsung bergegas ke mobil dan langsung bersiap untuk berjalan pulang. Namun ketika mereka hendak pergi, mereka diteror lagi oleh nenek misterius itu. Karena Dias penasaran, ia pun memotret nenek tersebut di mobil itu. Namun tiba-tiba Dias pun menghilang. Karena Dias menghilang, mereka semua pun harus balik lagi ke hutan untuk mencari Dias. Bukannya malah bertemu Dias, mereka malah menemukan sosok anak kecil misterius. Dan anak itu memberitahu ada di mana Dias berada. Mereka semua pun langsung bergegas ke sana. Dan sudah terlihat Dias yang dengan keadaan kesurupan. Namun ketika teman-temannya berusaha untuk menenangkan Dias, tidak ada yang berhasil satupun. Dan malah justru anak itu yang mampu menenangkan Dias yang kesurupan. Oleh karena itu, Kayla mengajak anak itu untuk masuk ke mobil dan ikut kembali pulang. Setibanya di rumah, anak tersebut tidak mau dipisahkan dengan Dias. Dan neneknya Dias pun kaget, karena mereka ternyata pergi ke hutan Lewang Hejo. Di rumahnya Kayla, ia dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Kondisi rumah Kayla saat itu memang sedang tidak baik. Kedua orang tua Kayla bercerai dan Kayla pun hanya tinggal bersama ibunya. Kembali ke rumah Dias, neneknya merasa ada yang aneh oleh anak misterius itu, karena ia selalu mengikuti Dias. Karena hal tersebut, neneknya pun langsung konsultasi kepada dukun. Keesokan harinya, anak misterius itu malah dititipkan di ibu kantin. Teman-temannya pun merasa marah dan jengkel, karena anak itu dibawa ke sekolah. Tapi karena anak itu terus saja mengikuti, anak itu pun dititipkan dulu di ibu kantin sekolahnya. Namun ketika jam istirahat, ibu kantin melihat anak itu malah memakan tikus. Dan ketika melihatnya, ibu kantin langsung kesurupan dan anak lainnya pun ikut kesurupan. Karena kejadian tersebut membuat satu sekolah heboh. Teman-teman Dias pun langsung membawa pergi anak misterius itu keluar sekolah dan melakukan obrolan di luar sekolah. Dan 4 dari mereka sepakat untuk mengembalikan anak misterius itu ke tempat asalnya, agar tidak ada masalah lagi. 4 dari mereka yang paling sangat bersikeras untuk mengembalikan anak tersebut yaitu Mahir dan Adis. Karena itulah, Mahir dan Adis diteror habis-habisan hingga membuat mereka berdua mengalami kecelakaan hebat dan akhirnya tewas. Muti pun sangat syok, karena melihat kedua temannya yang tewas secara berdekatan. Muti akhirnya curhat dan memberitahu ketakutannya ke rumah Kayla. Namun saat ia berada di kamar Kayla, ia menemukan anak misterius itu yang ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Kayla melalui sebuah foto. Itu ternyata adalah adik Kayla yang pernah menghilang di hutan Lewang Hejo. Ibu Kayla yang mendengar hal itu langsung marah dan menghubungi mantan suaminya atau ayah dari Kayla ini. Sedangkan di rumah Dias,
Neneknya sudah sangat tidak tahan dengan Diaz dan anak misterius itu, karena sering sekali menyebutkan mantra-mantra aneh yang membuat nenek itu pusing. Di scene berikutnya, ayah Kayla dan Theo akhirnya tiba di rumah Kayla untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kayla dan teman-temannya. Mereka pun mendatangi rumah Diaz, dan kondisi rumah Diaz pada saat itu sudah sangat amat berantakan dan menyeramkan. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan Diaz dan neneknya, dan tepat di halaman rumahnya, ayah Kayla menemukan anak misterius itu dan sambil menangis. Namun beberapa saat kemudian anak itu langsung menghilang. Lanjut di scene berikutnya, di dalam mobil nenek Diaz dan yang lainnya bercerita tentang hutan lewang hejo. Kata nenek Diaz bahwa hutan tersebut adalah tempat untuk membuang para hantu bekas pesugihan keluarganya. Dan sekarang mereka hendak untuk mencari jalan keluar masalah tersebut lewat perantara dari Diaz. Dan mereka pun sepakat menuju hutan itu kembali. Setibanya di hutan lewang hejo, Diaz kembali kesurupan dan berhasil ditangani oleh ayahnya Kayla. Di sisi lain, nenek Diaz menemui nenek misterius yang ada di hutan tersebut. Mereka pun bertarung, namun nenek Diaz harus kalah dan tewas. Pada saat itu juga ayah Kayla langsung bertindak dengan membaca Al-Quran, sehingga membuat nenek misterius itu terbakar. Semuanya pun berakhir, namun yang menjadi kesedihannya, nenek Diaz saat itu tewas dan tidak bisa diselamatkan. Singkat cerita, setelah pemakaman, Kayla Muti dan Theo menemani Diaz di rumahnya. Namun tiba-tiba, kejadian aneh kembali terjadi. Rumah Diaz tersebut menjadi berantakan dan seperti hutan belantara. Mereka semua diteror kembali oleh makhluk-makhluk lainnya yang begitu mengerikan. Setelah itu film pun berakhir dan ditutup dengan bergantungnya cerita dari tabu ini. Nah, jadi dari film ini banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu untuk masuk ke suatu tempat dimanapun itu, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Dan ketika hendak keluar, kita juga harus pamit dan izin juga. Jangan seperti mereka yang masuk seenaknya dan pergi juga seenaknya di tempat yang apalagi asing bagi mereka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film tabu kali ini. Kalau kalian suka, mohon untuk subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini ke depannya. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.